8 Muharram 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 46, yaitu surah Al-Baqarah ayat 270 sampai 274. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصير إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيميهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 271, fani'imma, ini ainnya boleh disukun, fani'imma. Kemudian fahuwa, haknya boleh disukun, fahwa. Kemudian wa yukaffiru, ya-nya boleh diganti nun, kemudian ra-nya disukun, wa nukaffir ankum min sayyiatikum. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu ayat 273, yahsabuhum, ini sinnya boleh dikasrah, yahsibuhum. Kemudian wala khaufun alaihim, sebagaimana biasanya dibaca oleh Imam Ya'qub, wala khaufa alaihum. Semua tempat seperti ini. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 270, wa ma anfaqtum, dan apapun yang kalian infakkan, min nafaqatin, dari suatu nafkah, au nadartum, atau kalian menazarkan, min nadrin, dari suatu nazar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ya'lamuhu, mengetahuinya. Wama, dan tidak ada lidzalimin, bagi orang-orang zalim, min ansar, dari penolong-penolong. Maksud ayat ini adalah bahwa semua nafkah yang kita keluarkan dan juga nazar yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Maksudnya Allah akan membalas. Jadi kalau kita beramal disuruh ikhlas, itu inti ayat ini. Kenapa? Karena apapun amalan kita Allah mengetahui. Meskipun tidak diketahui oleh manusia, nggak ada masalah. Karena tujuan kita beramal bukan untuk pujian manusia, tapi tujuan kita beramal adalah untuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata ya'lamu, Allah mengetahui, itu maksudnya mengetahui kemudian akan memberikan balasannya sesuai yang kita amalkan. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasanya nazar di dalam Islam diperbolehkan. Karena kalau tidak diperbolehkan, tentu saja Allah tidak sebutkan nazar pada ayat ini. Tapi memang nazar itu hukumnya bisa makruh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,
Innan nadhra, sesungguhnya nazar itu la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir, tidak bisa mendahulukan sesuatu, tidak juga bisa memundurkan sesuatu. Wa innama yustakhraju bihi, tiada lain dikeluarkan dengan nazar tersebut, minal bakhil, dari orang yang pelit. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nazar itu apa sih? Nazar itu seseorang mewajibkan terhadap dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Nazar itu dikeluarkan dengannya dari orang bakhil. Nazar itu menunjukkan orangnya pelit. Apa maksudnya? Maksudnya kalau nazar itu dikait-kaitkan. Kalau saya sembuh maka saya akan sedekah 10 juta. Nah itu pelit. Kalau saya sembuh maka saya wajibkan atas diri saya sebagai syukur kepada Allah sholat duha setiap hari. Dulu-dulu malah sholat duha, tapi kalau sembuh maka dia sholat duha. Berarti ini bakhil untuk beramal sholat duha. Maunya sholat duha kalau dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nazar itu bisa diringkas jadi 3 macam. Ada nazar yang makruh. Nazar yang makruh adalah nazar yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu nazar yang dikait-kaitkan. Tidak mau melakukan nazar tersebut kecuali kalau diberi apa yang diinginkan, baru dia mau melakukan. Nah, itu pelit berarti. Yang kedua, nazar yang mubah, yaitu apabila seseorang bernazar tanpa mengkait-kaitkan dengan sesuatu. Misalnya, dia supaya semangat untuk menyelesaikan hafalan Quran, dia mengatakan, saya nazar akan menghafal 30 juz. Nah, karena dia terikat dengan nazar ini jadi semangat menghafal Quran 30 juz. Karena kalau tidak dia nazarkan, dia jadi malas-malasan. Nah, supaya semangat dia nazarkan. Yang ketiga, nazar yang haram, yaitu kalau isinya sesuatu yang haram. Kalau saya sembuh, maka saya akan tempeleng istri saya, misalnya. Karena istrinya kurang bagus dalam berkhidmat kepada suaminya ketika suaminya sedang sakit. Nah, itu nazar tidak usah dilakukan. Haram menempeleng atau apa namanya, menampar pipi istri, itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang dimaksud wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang zalim tidak memiliki penolong, ini maksudnya di akhirat. Kalau Allah sudah siksa orang-orang zalim, nggak ada yang bisa menolong mereka. Keluar dari neraka nggak bisa. Kalau di dunia masih bisa. Ada orang zalim, tetapi dia banyak penolongnya. Di dunia kita lihat fakta banyak. Ada orang membunuh 6 laskar, tetapi ternyata banyak yang membela mereka. Ini karena di dunia. Tapi di akhirat, wa ma lidzalimina min ansar. Kemudian Allah mengatakan, in tubdu, jika kalian itu menampakkan as-sadaqati, sedekah-sedekah, fani'imma, maka sangat baguslah hiya, dia itu. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikan sedekah, wa tu'tuha, dan kalian memberikan sedekah al-fuqara, kepada orang-orang fakir, fahuwa, maka dia itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Wa nukaffir, dan kami Allah akan menghapuskan angkum, dari kalian, min sayyiatikum, dari dosa-dosa kalian, maksudnya dengan sebab sedekah tersebut. Wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian amalkan, khabirun, maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah boleh dilakukan dengan 2 cara. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Mana yang lebih utama? Allah mengatakan, wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Karena itu Ibnu Katsir mengatakan, al-aslu annal israra afdal. Hukum asalnya adalah bahwa sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Itu hukum asal. Apakah bisa keluar dari hukum asal ini? Bisa. Kapan? Ketika kita mengeluarkan sedekah dengan terang-terangan, manfaatnya lebih besar. Misalnya, kita keluar sedekah dengan terang-terangan, kemudian jadi contoh bagi yang lain. Akhirnya semuanya ikut-ikutan sedekah. Nah, saat itulah sedekah terang-terangan lebih utama. Kenapa? Karena jadi contoh bagi orang-orang lain. Contoh misalnya, apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling enak contoh yang di masa Nabi aja, ya. Karena kalau contoh di masa sekarang sebagian orang nggak setuju. Nah, udah, contoh di masa Nabi pasti benar. Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik, umila biha ba'dah, lalu dia amalkan setelah dia,
kana lahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala dia sendiri, wa mithlu ujurihim, demikian juga pahala orang-orang yang melakukan tersebut, min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai', tanpa dikurangi atau tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Kasus hadis ini apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan orang-orang miskin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sedekahlah, sedekahlah. Nah, akhirnya ada orang yang membawa sedekah, kemudian memberikannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah orang pertama ini membawa sedekah, maka yang lain-lain, sahabat-sahabat yang lain semuanya bawa sedekah. Pulang ke rumah kemudian membawa sedekah masing-masing. Akhirnya tertumpuk sangat banyak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gandum atau apalah, ya, pakaian dan sebagainya. Nah, maka Rasulullah berbinar-binar wajahnya, senang. Kemudian beliau menyampaikan hadis ini, siapa yang masih contoh yang baik kemudian diamalkan setelahnya, maka dia dapat pahalanya sendiri dan juga pahala orang-orang yang mengikuti semuanya. Nah, maka dalam kasus ini sedekah terang-terangan lebih utama. Kenapa? Menjadi contoh orang yang lain sehingga menyemangati orang yang lain. Tapi hukum asalnya sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih utama daripada yang terang-terangan. Dan makna ini dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu hadis tentang 7 golongan yang dikasih apa? Naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang sedekah satu sedekah dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah satu kiasan saja, bahwa dia sedekahnya sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang tahu. Sampai-sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Ini hanya kinayah, ya. Dan hadis ini adalah muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah pendapat yang terkenal untuk masalah ini. Ada pendapat lain. Pendapat lain mengatakan sedekah itu lebih utama terang-terangan kalau dia adalah sedekah wajib, zakat misalnya, zakat mal, zakat fitrah. Tapi kalau sedekah sunnah maka lebih utama apa? Sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau sedekah yang wajib itu sembunyi-sembunyi menyebabkan orang suudzon. Orang akan mengatakan orang ini nggak pernah zakat, padahal hartanya banyak. Padahal dia sebenarnya udah zakat, tapi nggak pernah terang-terangan, sehingga nggak ada yang tahu. Tetapi kalau sedekah yang sunnah lebih baik sembunyi-sembunyi. Kenapa? Supaya lebih ikhlas. Dan masalah ini mirip juga dengan masalah membaca Al-Quran. Mana lebih utama, baca Quran keras atau baca Quran dengan suara yang sir? Rasulullah mengatakan al-jahir bil Quran, orang yang membaca Quran dengan keras, kal jahir bis sadaqah, seperti orang yang sedekah terang-terangan. Wal musirru bil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan sir, kal musirri bis sadaqah, seperti orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Berarti hukum asalnya membaca Quran itu lebih utama apa? Suara sir, karena disamakan dengan sedekah sir. Tapi membaca Quran dengan keras bisa lebih utama. Kapan itu? Kalau menjadi contoh. Orang-orang ini pada ngobrol-ngobrol pada maghrib sampai isya, malah ngomong sana kemari, menggunjing orang. Nah, kita mengetahui hal itu, langsung kita ambil Quran, kita baca Quran. Suaranya keras. Orang-orang yang mendengar bacaan kita langsung semuanya ambil Quran, semuanya ikut baca Quran. Nah, ini contoh yang baik, ini menjadi lebih bagus dalam kondisi tersebut. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, Allah menyebutkan di sini tubdu, menampakkan sedekah, baru kemudian tukhfu, menyembunyikan sedekah, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ternyata sembunyi-sembunyi yang dilakukan ini lebih utama daripada yang terang-terangan. Maka ini menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut pertama itu belum tentu lebih utama daripada yang disebutkan terakhir. Tapi memang kadang-kadang sesuatu yang lebih utama disebutkan lebih awal. Tetapi itu tidak jadi kaidah kaidah yang terus-menerus. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang tidak. Sehingga kita harus hati-hati dalam masalah ini, ya. Kadang-kadang seseorang mengambil istimbat dengan kaidah umum, pokoknya yang disebutkan di awal berarti lebih utama. Tidak harus seperti itu. Kadang-kadang yang disebutkan akhir bisa lebih utama, sebagaimana dalam ayat ini. Kemudian faedah kedua,
ayat ini menunjukkan bahwa sedekah itu menyebabkan nukaffir ankum min sayyi'atikum, dihapuskan dosa. Maka sedekah itu fungsinya selain kita dapat pahala, dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita dihapuskan dosa-dosa kita. Dan makna ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Surah Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu, setan itu, ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kalian menjadi fakir gara-gara sedekah. Wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan untuk berbuat keji termasuk pelit. Wallahu ya'idukum, dan Allah itu menjanjikan terhadap kalian atas sedekah yang kalian lakukan, dijanjikan apa? Maghfiratan minhu, diampuni oleh Allah, wa fadla, dan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sedekah kita dapat ganti, dapat karunia Allah, juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dua ya, surat Al-Baqarah ayat 268 dan surat Al-Baqarah ayat 271 ini. Karena itulah wajar kalau dalam salat gerhana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk apa? Sedekah. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk memerdekakan budak. Kana ya'muru bil ataqati fi salatil kusuf. Nabi menyuruh untuk merdekakan budak pada salat gerhana. Merdekakan budak ini termasuk bab sedekah karena mengeluarkan harta. Kenapa pada salat gerhana disuruh menyedekahkan atau memerdekakan budak? Karena dikhawatirkan pada saat gerhana, bersamaan dengan gerhana terjadi bencana atau turun siksa. Nah, untuk menolak siksa itu disuruh apa? Sedekah. Makanya para ulama katakan as-shadaqah taruddul bala, sedekah menolak bala. Itu bukan lafal hadis ya. Sebagian orang salah paham dikira lafal hadis, padahal itu adalah perkataan para ulama yang mengambil dari beberapa hadis yang maknanya seperti itu. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa 'alaika, bukan tanggungan kamu wahai Nabi, hudahum, petunjuk mereka, yaitu orang-orang kafir. Walakinnallaha, akan tetapi Allah itu yahdi, memberikan petunjuk, may yasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, fali anfusikum, maka untuk diri-diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna, dan tidaklah kalian infak, illa ibtigha'a, kecuali untuk mencari wajhillah, wajah Allah. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan kepada kalian, wa antum, sementara kalian itu la tuzlamun, tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini termasuk ayat sababiyah, yaitu ayat yang memiliki sebab kenapa turun ayat ini. Ayat ada dua macam, sudah pernah kita jelaskan. Ada ayat sababiyah, ayat yang punya sebab. Ada ayat ibtidaiyah yang tidak punya sebab. Nah, ayat ini termasuk ayat yang sababiyah, punya sebab. Sebabnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jangan kalian sedekah kecuali kepada orang-orang Islam saja. Yang enggak Islam enggak usah disedekahi. Maka turun ayat ini, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Petunjuk untuk orang-orang kafir itu bukan tanggungan kamu. Kamu punya kerabat, dia miskin, ya kamu sedekahi meskipun dia kafir, enggak ada masalah. Ada orang datang minta-minta, memang dia butuh sehingga dia minta-minta, tapi dia pakai salib, ya, kalungnya kalung salib. Nah, kalau kita tahu dia miskin, minta-minta karena butuh, kasih, enggak ada masalah. Meskipun kafir, bukan urusan kita. Karena itulah Allah mengatakan di sini, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Infak yang kalian keluarkan itu pahalanya kembali kepada kalian. Baik itu infaknya kepada orang muslim atau kepada orang kafir, atau ternyata salah tempat. Kita infak, ternyata yang kita infaki adalah orang kaya, berarti kan salah tempat ini. Meskipun salah tempat tetap dapat pahala. Kenapa? Karena infak itu, perbuatan tersebut sendirinya adalah satu perbuatan yang baik, sehingga pahala pasti mengalir kepada kita. Ada satu hadis yang menguatkan makna ini. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam
menceritakan tentang seseorang yang sedekah berkali-kali tapi salah tempat terus. Qala rajulun, ada seseorang mengatakan, la atasaddaqanna al-lailata bi shadaqatin. Betul-betul malam ini akan saya sedekah satu sedekah. Fa kharaja bi shadaqatihi, lalu dia pun membawa sedekahnya, fa wada'aha fi yadi sariqin. Dia taruhkan di tangan seseorang. Ternyata orang itu adalah maling. Dia enggak tahu kalau dia maling. Fa asbahu yatahaddatsun, maka orang-orang pada ngobrol pada pagi harinya. Tusuddiqal lailata ala sariq. Kemarin tuh ada orang sedekah, yang disedekahi adalah pencuri. Maka orang ini mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin. Ternyata saya sedekahnya kepada pencuri. Maka dia berkata lagi, betul-betul malam ini saya akan sedekah. Dia keluar, ternyata dia letakkan di tangan seorang pelacur. Dia nggak tahu kalau dia pelacur. Maka pagi harinya orang-orang ngomong, malam tadi ada sedekah diberikan kepada pelacur. Maka dia mengatakan, ya Allah, lakal hamdu, kepada pelacur lagi. Maka dia mengatakan, malam ini saya akan sedekah lagi. Kemudian dia keluar membawa sedekahnya, ternyata jatuh ke tangan orang kaya. Maka orang-orang mengatakan, tadi malam ada sedekah tapi diambil oleh orang kaya. Maka dia mengatakan lagi, ya Allah, lakal hamdu. Pertama saya sedekah kepada maling, kedua kepada pelacur, ketiga kepada orang kaya. Ini salah tempat semuanya. Fa'utiya, maka dia didatangi oleh malaikat. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, amma shadaqatuka ala sariq. Adapun sedekahmu kepada maling, fala'allahu ayyasta'ifa an sirqatih. Maka barangkali setelah dia mendapat sedekah itu, dia jadi tidak jadi maling lagi. Jadi malam hari itu dia sudah pengen maling. Maka dia tidur di masjid ba'da isya, nunggu sampai sepi. Lama ketiduran, tiba-tiba ada orang bawa sedekah ditaruh di tangan dia. Dia sedang tidur. Tidurnya di masjid, niatnya untuk apa? Maling tadi, maling kotak infak masjid. Nah, bangun-bangun ternyata loh, kalau sudah ada duit, akhirnya dia pulang nggak jadi maling. Dia ngambil pelajaran dari situ, kemudian akhirnya dia mengatakan, mulai malam ini saya nggak akan maling lagi. Wa amma zaniyah, adapun pelacur, fala'allaha an tasta'ifa an zinaha. Maka bisa jadi dia berhenti dari zinanya karena sudah dapat duit sehingga tidak perlu melacur. Wa ammal ghani, adapun orang kaya, fala'allahu ayya'tabir, barangkali dia mengambil pelajaran, fayunfik mimma ata, maka dia ikut-ikutan melakukan infak atau sedekah. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, ini cerita tentang orang zaman dahulu. Karena di sini disebutkan qala rajulun, fi'il madhi. Ini berarti menunjukkan apa? Perbuatan yang terjadi sudah pada masa dahulu. Wallahu alam, ini bisa jadi adalah kisah pada waktu Bani Israel dulu. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ayat ini, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, kalian tidak infak kecuali untuk mencari wajah Allah, menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya Allah memiliki wajah, tetapi wajah Allah tidak kita sebutkan bagaimananya karena belum pernah kita mengetahui bagaimana wajah Allah. Jangan mengatakan wajah Allah itu seperti manusia, berada di kepalanya begini, di depan begini, enggak. Itu kan manusia. Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah mengatakan Allah punya wajah, kita katakan punya wajah. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terhampar, berarti Allah punya dua tangan. Maka kita mengatakan Allah punya dua tangan. Tapi bagaimana tangannya bukan urusan kita, tidak boleh kita mensifatkan ya. Itu pokoknya sifat zat Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki tangan ya. Kemudian pelajaran yang kedua, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ini menurut para ulama merupakan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Bahwasanya para sahabat itu kalau melakukan infak itu selalunya ikhlas karena Allah. Karena ayat ini turun pada saat para sahabat masih hidup. Maka wama tunfiqun, tidaklah kalian infak. Ini berarti yang diajak bicara siapa? Para sahabat. Maka ini tazkiyah dari Allah. Para sahabat itu kalau infak pasti ibtigha'a wajhillah. Ini satu istimbat tafsir yang sangat bagus menurut saya dari para ulama ahli tafsir. Maka inilah bedanya kita dengan para sahabat. Sahabat dijamin oleh Allah, tazkiyah dari Allah. Mereka infak itu pasti ikhlas. Kalau kita infak apakah selalu ikhlas? Belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu marilah kita kalau beramal berdoa supaya minta diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Infak yang kalian lakukan pasti akan disempurnakan kepada kalian. Maksudnya pahalanya akan diberikan kepada kalian. Wa antum la tudlamun, tidak akan dikurangi sama sekali. Bahkan sebaliknya, Allah akan membalas sedekah yang kecil dengan balasan yang sangat banyak. Karena Allah itu adalah syakur. Syakur itu maksudnya membalas yang sedikit dengan sesuatu yang banyak. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah mengatakan lil fuqara, bagi orang-orang fakir, alladzina, orang-orang yang uhsiru, mereka tertahan fi sabilillah, di jalan Allah. La yastati'una, mereka tidak mampu, dorban, bersafar, fil ardi, di bumi. Yahsibuhum, mengira mereka, al jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, aghniya'a, sebagai orang-orang kaya, minat ta'afuf, dari sebab sikap ta'afuf, yaitu tidak minta-minta. Ta'rifuhum, engkau mengenali mereka, bisimahum, dengan tanda mereka. La yas'alunan nasa, mereka tidak minta kepada manusia ilhafa, dengan ngedrel, minta terus menerus, tidak melakukan seperti itu. Tidak memaksa, tidak meminta manusia dengan memaksa. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu terhadapnya maha mengetahui. Apa maksud lil fuqara, bagi orang-orang fakir? Maksudnya menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan infak. Yang berhak mendapatkan infak adalah al fuqara, orang-orang fakir. Orang-orang fakir yang bagaimana? Alladzina uhsiru fi sabilillah, mereka tertahan di jalan Allah. Fakir kenapa? Karena sibuk jihad fi sabilillah. Setiap ada panggilan jihad, berangkat jihad. Akhirnya bisnisnya hancur. Nah, orang-orang fakir seperti inilah yang paling berhak dapat infak. Kalau di Indonesia tidak ada perang, nah, berarti orang-orang yang jihad untuk menyampaikan ilmu. Misalnya orang-orang yang amal soleh setiap hari ngajar anak-anak SD dalam satu madrasah yang tidak ada bayarannya sama sekali, ikhlas lillahi ta'ala. Mereka orang-orang yang tertahan di jalan Allah. Setiap hari pagi pasti datang ke madrasah ngajar, tidak ada gaji sama sekali, tertahan, tidak bisa bisnis gara-gara itu. Mereka ini orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan apa? Infak. Sehingga kalau mau infak kita nggak usah bingung. Satu, paling berhak mendapatkan infak kita adalah kerabat-kerabat kita yang miskin. Dua, ayat ini sebagai jawabannya. Orang-orang yang tertahan di jalan Allah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah, maka merekalah yang paling berhak mendapatkan infak dari kita. Setelah kerabat-kerabat kita, okay? Kalau kerabat kita itu pasti nomor satu, karena kita infak kepada kerabat pahalanya dua, pahala silaturahmi sama pahala infak, sebagaimana sudah pernah kita bahas pada waktu yang lalu. Allah mengatakan di sini, yahsibuhumul jahilu aghnia. Yang dimaksud al-jahil, orang yang tidak tahu, maksudnya orang yang tidak tahu tentang kondisi mereka. Orang-orang mengira, wah ini orang-orang kaya ini, karena setiap hari amal soleh, ngajar di TPA, ngajar di madrasah, setiap hari datang ke madrasah. Dikira karena mereka setiap hari datang ke madrasah padahal nggak dibayar, berarti mereka orang-orang kaya, sudah punya bisnis, sudah jalan sendiri, sehingga cukup dijalankan oleh pegawai-pegawainya, dia hanya tinggal amal soleh setiap saat. Padahal sebenarnya mereka miskin. Mereka miskin, kenapa tidak diketahui miskin? Karena minat ta'afuf, gara-gara tidak pernah minta mereka. Ta'rifuhum bisimahum, kamu kenali mereka, maksudnya kenali sebagai orang miskin dengan tanda mereka. Tandanya miskin misalnya apa? Bajunya tidak bagus, ya, bajunya lusuh, atau misalnya naik ke madrasah dengan menggunakan sepeda ontel. Ini berarti orang miskin kayak begini. Jangan mengira orang kaya dia pakai sepeda ontel. Atau mungkin dia pakai motor tapi motornya sering kita temukan macet di jalan. Itu berarti apa? Miskin kayak begini. Orang kaya motornya pasti yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Nah, maka orang miskin itu sebenarnya ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengetahui mereka dalam kondisi zahir mereka. Zahirnya tampak miskin berarti apa? Orang miskin. Karena itulah Rasulullah SAW mendefinisikan orang miskin
Apa kata Nabi? Laisal miskin, orang miskin itu bukanlah alladzi tarudduhul aklatu wal aklatan, atau al uklatu wal uklatan, saya lupa ini. Orang yang minta ke sana kemari kemudian dikasih 1 suapan, 2 suapan kemudian pergi. Bukan itu. Bukan yang minta-minta itu yang miskin. Walakinil miskin, akan tapi orang miskin itu, maksudnya miskin yang hakiki, alladzi laisa lahu ghina, yang dia tidak punya kecukupan. Wa yastahyi wa la yas'alun nasa ilhafa, tapi dia malu sehingga dia tidak minta-minta kepada manusia dengan memaksa. Hadis riwayat Bukhari sahih. Dalam hadis yang lain, laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas, orang miskin itu bukan yang keliling-keliling kepada manusia untuk minta-minta kemudian dikasih 1 suapan, 2 suapan, 1 kurma, 2 kurma. Tapi miskin yang sesungguhnya, yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi dia, wala yuftanu lahu fayutasaddaq alaih, tapi juga tidak diketahui sebagai miskin sehingga tidak ada yang sedekah kepadanya. Wala yaqumu fayas'alan nas, dia juga tidak pernah berdiri untuk minta-minta manusia. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini hadis adalah hadis yang paling bagus untuk menafsirkan ayat 273 Al-Baqarah ini. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa, sama persis dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kaya yang ingin mengeluarkan zakat, gampang sekali cara mengeluarkan zakat, nggak usah bingung dan nggak usah dikasihkan kepada baitul mal yang ada itu, karena baitul mal yang ada kita nggak ngerti jelasnya bagaimana, mereka nggak ngerti. Kalau kita tahu jelasnya nggak ada masalah, tapi seringkali kita nggak ngerti jelasnya bagaimana. Bisa jadi mereka membuka baitul mal kemudian menyalurkan zakat tetapi menganggap dirinya sebagai amil sehingga ngambil jatah. Nah, kayak begitu nggak benar kayak begitu. Karena amil zakat yang sesungguhnya yang sah itu adalah yang diangkat oleh Amirul Mukminin, pemimpin Islam itu yang sah. Adapun sekarang belum ada Amirul Mukminin. Karena itu orang-orang kaya mengeluarkan zakat langsung cari kerabat-kerabat miskin kasih. Kemudian cari orang-orang yang jihad fisabilillah, baik itu jihad dalam bentuk perang kalau ada, atau dalam bentuk mengajari anak-anak Islam. Nah, sehingga setiap hari itu dakwah mengajari anak-anak kita, tetapi mereka tidak dibayar sama sekali. Nah, mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan infak berdasarkan ayat ini. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka, bil laili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, atau secara terang-terangan, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, wala khaufa alaihim, dan tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Sebelum kita bicarakan ayat ini, saya tambah satu faedah pada ayat sebelumnya. Allah mengatakan di sini, wa ma tunfiqu min khair, ya kan? Dan ini kalimatnya terulang karena sebelumnya sudah ada. Sebelumnya pada ayat 272 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tunfiqu min khair, apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Nah, kata-kata khair itu dalam bahasa Arab maknanya adalah harta. Orang Arab menyebut harta dengan istilah khair. Contohnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in taraka khairanil wasiyatu, apabila orang itu sudah hampir mati, kalau dia meninggalkan kebaikan, maksudnya meninggalkan harta yang banyak, al wasiyatu, maka hendaklah dia memberikan wasiat. Ini ayat meskipun sudah mansuh, tetapi masih dapat diambil pelajarannya. Salah satu pelajarannya adalah khairan itu maksudnya apa? Harta. Dari sisi lain, ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh kalau infak itu sesuatu yang baik. Maka Allah katakan, wa ma tunfiqu min khair. Infak itu yang baik-baik, yang buruk jangan diinfakkan. Nasi sudah hampir basi, kita sudah nggak mau makan, dikasihkan orang, ini nggak benar kayak begini. Buah sudah bosok-bosok, kita sudah nggak mau makan, kasihkan orang, ini zalim kayak begini. Makna ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tut'imul masakina mimma la ta'kulun.
Janganlah kalian memberi makan kepada orang-orang miskin sesuatu yang kalian tidak mau memakannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Jadi sebelum sedekah itu diperhatikan, kira-kira ini masih layak untuk disedekahkan atau tidak. Kalau tidak, tidak usah disedekahkan. Lah terus bagaimana supaya tidak mubadzir? Bisa cari cara, misalnya dikasihkan kepada ayam, kasihkan kepada tikus, ada pahalanya. Apakah ada dalilnya? Ya, sebagian orang nggak percaya kalau dikasihkan tikus ada pahalanya. Nah, maka saya kasih dalilnya ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin rotbatin ajrun." Fi kulli, pada setiap kabidati kabidin rotbah, yang memiliki hati yang basah, maksudnya makhluk hidup. Ajrun, ada pahala. Maksudnya apa? Ada makhluk hidup kita kasih makan, kasih minum, pahala. Dan yang di sini dicontohkan oleh Nabi adalah fasaqal kalba, ngasih minum kepada anjing. Anjing saja kita bisa dapat pahala. Apalagi apa? Tikus. Mana lebih haram, tikus atau anjing? Haram, lebih haram anjing. Kenapa? Anjing liurnya najis. Tikus kita nggak nemukan dalil bahwa tikus itu liurnya apa? Najis. Sehingga kalau kita punya air minum, kemudian tikus datang ke situ minum, habis itu masih ada sisanya, kita tidak disuruh untuk membuang kemudian mencuci 7 kali, nggak ada perintah itu. Silahkan kembulan sama tikus, nggak apa-apa. Tikusnya pergi, kemudian kita minum kopi kita, nggak apa-apa Kus, aku setengahan separuhan sama kamu, nggak apa-apa. Oh, nggak ada dalil yang melarang. Maka anjing ini lebih haram. Anjing lebih haram kita kasih minum dapat pahala, apalagi tikus. Jadi harus yakin, beri makan tikus dapat apa? Pahala. Karena sebagian orang itu ragu-ragu, kenapa? Karena ada perintah untuk membunuh tikus. Betul, ada perintah untuk membunuh tikus, tapi bukan berarti kalau kasih makan tikus itu apa? Berdosa atau tidak ada pahalanya. Itu dua masalah yang berbeda sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ayat terakhir ini. Ayat ini menunjukkan bahwa infak itu bisa dilakukan malam hari, bisa dilakukan siang hari. Infak itu bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bisa dilakukan secara terang-terangan. Karena itu di dalam Islam ini amalan dibuat tanawwu, bermacam-macam. Kenapa? Supaya orang itu longgar untuk melakukan amalan. Karena kalau amalan itu dibuat sempit, maka orang tidak bisa melakukan amalan tersebut. Tapi dibuat longgar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa infak malam, infak siang bisa. Tidak bisa infak siang, infak malam bisa. Sebaliknya. Demikian juga amalan yang lain, tidak bisa salat tahajud. Kenapa? Karena kalau tidur itu selalu ngepluk sampai subuh. Baik, kamu tidak bisa tahajud nggak apa-apa. Tapi kamu bisa salat duha. Saya juga nggak bisa sholat duha. Baik, nggak bisa sholat duha nggak apa-apa. Baca Quran. Saya nggak bisa baca Quran. Baik, zikir juga bisa. Kalau zikir semua orang bisa, nggak mungkin nggak bisa. Karena zikir nggak perlu tenaga apa-apa. Kalau baca Quran kita ngambil Quran dulu, harus meluangkan waktu, ya kan? Kalau zikir nggak perlu meluangkan waktu. Itulah makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Man dhanna bil mali ayyunfiqah." Barang siapa yang pelit terhadap hartanya untuk menafkahkan. Jadi dia nggak bisa sedekah, itu nggak bisa. Saking pelitnya, saking cintanya pada harta, nggak bisa sedekah. Wabil laili ayyukabidah, dia nggak bisa bangun malam. Jadi saking ngepluknya tidurnya itu bangun malam nggak bisa. Maka Nabi mengatakan fa'alaihi bisubhanallah wa bihamdi. Ya sudahlah, kamu ucapkan subhanallah wa bihamdi. Artinya apa? Manusia tidak boleh atau tidak mungkin beralasan saya tidak bisa beramal. Kamu nggak bisa sedekah karena terlalu cinta harta, oke. Nggak bisa tahajud karena terlalu ngepeluk, oke. Tetapi masih bicara wirid subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nggak ada alasan untuk nggak berbuat baik. Ini makna yang dapat kita ambil pelajarannya dari ayat ini. Kemudian perhatikan kata-kata ini. Bil laili wan nahar. Allah sebutkan malam baru siang. Sirran wa alaniyah. Allah sebutkan sir baru alaniyah. Di sini berlaku kaidah yang mengatakan didahulukan itu menunjukkan apa? Lebih utama. Malam itu waktu yang lebih utama daripada siang.
Sedekah sir lebih utama daripada alaniyah. Taunya dari mana? Bukan dari ayat ini, tapi dari dalil-dalil yang lain. Nah, kemudian dari dalil-dalil yang lain itu kita terapkan pada ayat ini, sehingga berlaku kaidah bahwasanya yang didahulukan yaitu sir lebih utama, demikian juga al-lail, waktu malam lebih utama. Para ulama mengatakan waktu malam lebih utama daripada waktu siang. Kenapa? Karena pada waktu malam Allah Subhanahu wa taala yatanazzalu rabbuna. Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam. Kemana? Ke langit dunia. Ketika sudah tersisa sepertiga malam yang terakhir, Dia mengatakan, siapa berdoa saya kabulkan, siapa meminta saya kasih, siapa minta ampun saya ampuni. Hadis muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian yang dimaksud di sini wala khaufa alaihim, mereka tidak akan takut, wala hum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Ini semuanya di hari kiamat, di akhirat. Jadi jangan dikira orang yang infak tidak akan susah, orang yang infak tidak akan takut, enggak begitu. Kalau di dunia pasti kita mengalami takut, pasti mengalami susah. Nabi Muhammad SAW saja mengalami takut, mengalami susah. Ketika perang Ahzab, apa enggak ketakutan itu? Madinah isinya kaum muslimin sedikit, dikeroyok oleh orang-orang kafir yang gerombolan, gabungan dari semua kabilah orang-orang Arab. Ketakutan mereka umat Islam, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sedih karena kematian keluarga, kematian anak. Beliau mengatakan bi firaqika mahzunun, kami kematian anak, kami juga sedih. Nah, maka ini semuanya bicara di akhirat. Kalau di dunia kita tidak usah mengharapkan tidak takut, tidak sedih, karena namanya hidup pasti akan mengalami sedih dan takut. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat dipelajari, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.